Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda dalam program acara Berendo. Tentunya kali ini masih dalam pembahasan yang sama seperti biasa, kita membahas terkait dengan pemilu di mana akan kita laksanakan di Februari 2024 nanti. Tema kita pada hari ini akan membahas MK bolehkan kampanye di sekolah ataupun lembaga pemerintah. Nah, akan kita bahas bersama. Tentunya sebelum itu saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Sudah ada Bapak Sutan Pri selaku Kepala SMA Muhammadiyah Kota Bengkulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi dari sekolah ke sini atau ada aktivitas lain? Pak? Dari sekolah ini. Dari sekolah ya? Dari sekolah. Baik, terima kasih banyak Pak sudah bergabung di TVRI sama-sama. Bengkulu. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, selain itu juga sudah hadir narasumber kita yang kedua. Di studio TVRI Bengkulu sudah ada Bapak El-Fahmi Lubis selaku akademisi dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Assalamualaikum Pak Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Tadi habis ngajar atau ada aktivitas lain? Dari kampus. Dari kampus ya? Dari kampus langsung meluncur ke sini. Langsung meluncur ke sini. Demi TVRI. Demi TVRI. Terima kasih banyak sudah bergabung Pak di studio TVRI Bengkulu. Dan seperti saya sampaikan tadi, kita membahas tema hari ini Pak, MK memperbolehkan kampanye di sekolah. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, seperti yang kita ketahui memang belum lama ini Mahkamah Konstitusi mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Nah, seperti apa akan kita bahas bersama tentunya dalam program acara Berendo kali ini bersama saya Afriko Zuhri. Baik, bicara soal Mahkamah Konstitusi yang belum lama ini memberikan suatu keputusan gitu ya, bahwa lembaga pemerintah dan juga lembaga pendidikan bisa dijadikan tempat kampanye tapi tidak menggunakan atribut sekolah dan sebagainya. Nah, mungkin saya ingin meminta tanggapan terlebih dahulu mungkin dari Pak Sutampri, mungkin silakan Pak, seperti apa nih kira-kira berkaitan dengan keputusan yang diaturkan oleh MK itu sendiri. Baik ya, terlepas dari politik sangat ini, bahwa pimpinan pusat Muhammadiyah itu adalah sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah Pak Profesor Abdul Mukti itu sudah menegaskan bahwa sekolah atau lembaga pendidikan di kalangan Muhammadiyah tidak diperbolehkan untuk digunakan untuk lembaga politik atau berkampanye. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sebagai orang pergerakan saya menyambut baik hal-hal seperti ini ya kan. Artinya banyak hal memang ada manfaat dan mudaratnya dalam suatu keputusan ya kan. Kita melihat bahwa semua lini dalam kehidupan tataran pemerintah atau kebangsaan Indonesia ini kita membutuhkan politik, itu dibutuhkan. Hasil-hasil keputusan politik itu mempengaruhi semua lini kehidupannya. Baik itu pendidikan maupun yang lain sebagainya, itu membutuhkan sekali. Artinya kita ada hubungan timbal balik antara semua itu. Dan banyak yang pro-nya banyak, kontranya banyak. Manfaatnya orang bisa pendidikan politik bisa dilakukan di segala lini, di pendidikan kan orang sudah mengenal dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti keputusan-keputusan politik itu tidak berpihak ke pendidikan. Nah, karena dia tidak terbiasa, tidak tahu dengan policy pendidikan. Tapi terlepas dari semua itu kan ada ranah dan lain sebagainya. Tentu sekarang tugas berat bola liarnya itu kembali ke KPU. Bagaimana KPU mengatur nanti sistem dan sebagainya. Dan ada lagi yang jelas itu kan harus ada izin dari pimpinan. Nah, kan begitu. Jadi semua aturannya sudah ada dijelaskan. Artinya kita menyambut baik ya azas demokrasi saat ini, bagaimana kita ingin melihat ya perkembangan dunia saat ini, tetapi jangan sampai nanti ada oknum-oknum, ada yang lainnya nanti mempengaruhi dan merusak tatanan kehidupan demokrasi kita ini. Oke, artinya mendengar dari penjelasan sedikit tadi, artinya dari pimpinan Muhammadiyah sendiri tidak mengizinkan gitu ya untuk dilaksanakannya kampanye di sekolah atau di lembaga pendidikan. Memang kita masih menunggu nanti bagaimana KPU sendiri sebagai penyelenggara gitu ya untuk bisa melakukan hal seperti ini. Dan mungkin dari Pak Fahmi sendiri, bagaimana nih tanggapannya Pak terkait dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu? Oke, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan pertanyaan dari Adinda Zuhri tadi, ingin saya sampaikan yang pertama, bahwa
sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 Iya. garis miring PUU 2003 yang itu sebagai tindak lanjut dari uji materi yang dilakukan terhadap pasal 280 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nah, sebenarnya putusan MK ini secara substansi tidak jauh berbeda sebenarnya dengan sebelumnya. Perbedaannya itu sedikit saja. Di pasal 280 Undang-Undang nomor 7 tentang pemilu sebelum ada putusan MK, itu memang tempat pendidikan itu dibolehkan untuk dilakukan kampanye, tapi atas dasar undangan. Atas dasar undangan dari penanggung jawab tempat pendidikan dengan pengecualian tidak boleh membawa atribut kampanye. Nah, berdasarkan putusan MK nomor 65 tahun 2023 beberapa hari yang lalu, prase itu dirubah sedikit dari atas undangan penanggung jawab tempat pendidikan menjadi harus mendapat izin dari penanggung jawab tempat pendidikan. Jadi kalau siapapun peserta pemilu yang akan kampanye di tempat pendidikan itu harus mendapat izin dulu dari penanggung jawab tempat pendidikan tersebut. Lalu yang kedua, ini mungkin karena banyak orang yang komentar tapi belum baca putusan MK. Harus dijelaskan di sana tidak sama sekali disebutkan kata atau kalimat sekolah. Di putusan MK itu maupun di pasal 280 Undang-Undang nomor 7, tapi yang disebut di sana adalah tempat pendidikan. Nah, di tempat pendidikan yang dimaksud itu disebutkan halaman, gedung serbaguna, lalu tempat yang bukan tempat kegiatan belajar mengajar menurut penanggung jawab tempat pendidikan. Lalu disebutkan lagi tempat pendidikan itu adalah kampus, universitas, politeknik, institut, akademi dan lain sebagainya. Itu kalau untuk perguruan tinggi itu dijelaskan tempat pendidikan itu secara rinci. Tapi kalau untuk sekolah menengah itu tidak disebutkan. Tidak ada satupun kalimat menyebutkan sekolah di putusan Mahkamah Konstitusi itu. Namun karena itu disebut tempat pendidikan, maka dalam hukum itu bisa kita terjemahkan yang namanya tempat pendidikan itu sekolah dan perguruan tinggi atau kampus. Nah, problemnya itu sebenarnya putusan MK itu agak pro dan kontra itu ketika bicara kampanye di tempat pendidikan pada level sekolah menengah. Dalam hal ini kan ada SMA, ada SMK, ada madrasah aliyah. Nah, kenapa ada pro dan kontra? Karena memang tidak seluruh peserta didik yang belajar di sekolah menengah itu sudah memiliki hak pilih. Karena kalau kita lihat persyaratan undang-undang, yang punya hak pilih itu kan yang berumur 17 tahun atau sudah menikah. Nah, kalau kita lihat, ya artinya di sini kalau kita melihat masih banyak masyarakat ataupun mungkin dari lembaga pendidikan yang masih ambigu. Mungkin dari beberapa yang saya lihat juga, katakanlah ini lembaga pendidikan. Bahkan mereka bertanya lembaga pendidikan seperti apa gitu ya. Ada yang mengatakan, oh TK ini juga lembaga pendidikan gitu ya. Sekolah pun dari sekolah dasar, SMP, SMA ini sudah termasuk lembaga pendidikan. Mungkin kalau disampaikan oleh Bapak tadi ada rincian untuk kampus sendiri, ada kampus, politeknik dan lain sebagainya. Tetapi yang masih menjadi ambigu adalah sekolah ini seperti apa gitu ya. Mungkin ke Pak Setampri juga nih melihat Pak, kalau benar disampaikan tadi kan kalau untuk SMA sendiri mungkin tidak semua sudah berumur 17 tahun untuk bisa memilih, karena mungkin ada yang belum memiliki hak pilih. Tentu dengan adanya kampanye seperti ini, apakah menjadi dampak negatif tentu untuk ke depan atau seperti apa ini? Ya, tentu ini berdampak ya. SMA itu rata-rata di kelas 12 itu sudah 17 ya. Di 16 itu kan di kelas 11. Ya, kelas 11 itu 16 tahun ya. 17 itu rata-rata dia sudah memilih. Nah, artinya sekarang harus ada turunan jelas dari KPU. Bagaimana? Bola ini kan harus digiring oleh KPU. Bagaimana mengaturnya nanti? Artinya sekarang kalau kita lari lagi ke pendidikan itu rawan sekali disalahgunakan. Tentunya di sekolah-sekolah yang berkapasitas
fasilitas negeri ya dari pemerintah. Tentu ya ada namanya dari pemerintah sendiri, dari lembaga itu tentu nanti akan menyalahgunakan aturan itu. Ketika itu sangat rawan sekali bahwa itu nanti penyalahgunaan dan itu mengganggu proses akademik yang ada di sekolah tersebut ya. Kecuali kalau kampus kan lain cerita ya kan, sudah mekanismenya sudah berbeda ya kan? Oke, baik, kita akan break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, masih dalam program acara Berendo, kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Berendo setelah yang satu ini.